Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Gusto Mika Valentino dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111109. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang statistika, yaitu mengenal data, populasi, dan sampel. Ya, apa itu data? Data adalah sekumpulan fakta atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan, atau bisa juga disebut sebagai sekelompok informasi yang sudah diambil dan itu sudah bisa dipastikan kebenarannya. Jenis-jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Data primer, data yang langsung diambil dari objek penelitian oleh si peneliti. Data tersebut secara langsung diperoleh dari jawaban responden melalui penyebaran kuesioner oleh data ataupun observasi. Data sekunder, data yang tidak secara langsung diambil oleh objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi dari pihak lain yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data. Data internal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi dalam suatu organisasi secara internal. Contohnya, Hisma mengambil data keuangan dari pegawai dan data diproduksi langsung oleh PT Maju Bersama yang memproduksi buku tulis. Data eksternal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya, Risma mengambil data jumlah pengguna atau pembeli buku tulis dari PT Maju Bersama secara langsung dari sekitar luar wilayah PT Maju Bersama. Itu seperti dia mengambil data dari luar wilayah, seperti survei. Klarifikasi data berdasarkan jenisnya. Ada banyak klarifikasi data berdasarkan jenisnya. Salah satunya adalah kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka. Kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contoh, berat badan Vina 48 kg. Dan harga bakso Malang adalah Rp10.000. Data kontinu, data yang nilainya ada pada interval tertentu atau pada nilai yang satu dengan yang lain. Dapat dipastikan secara pasti jumlahnya dan menggunakan kata-kata seperti sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Contoh, Anita menggunakan kurang lebih 5 kilo untuk membuat setiap kue setiap harinya. Sekitar 10 anak main di taman kota. Jenis data menurut waktu pengumpulannya. Data cross-section, data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contoh, laporan keuangan PT Maju Bersama per tanggal 31 Desember 2014. Data pelanggan PT Maju Bersama bulan Juli 2014. Data time series, data yang menggambarkan suatu dari waktu ke waktu periode secara historis, atau data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar pada tahun 2013 sampai 2015. Ini seperti data yang sudah ditulis secara dari waktu ke waktu sesuai dengan historis. Lanjut, data menurut skala ukur. Nominal, data berjenis nominal membedakan data dengan kelompok data dalam kelompok yang bersifat kualitatif. Dalam ilmu statistika, data nominal merupakan data dengan level pengukuran paling rendah. Contohnya, data jenis kelamin pada sampel penelitian Departemen Pendidikan siswa yang dikategorikan menjadi laki-laki yang diawali angka 1 dan perempuan yang diawali dengan angka 2. Konsekuensi dari data nominal adalah
Mungkin seorang memiliki dua kategori sekaligus, dan angka yang digunakan isinya adalah sebagai kode atau simbol saja, dan tidak dapat dilakukan operasi matematika. Dan data menurut skala ukur. Data menurut skala ukur ordinal. Dalam ilmu statistika, data berjenis ordinal mempunyai level pengukuran lebih tinggi daripada data nominal dan termasuk data kualitatif. Pada data nominal, semua data dianggap bersifat kualitatif dan setara, sedangkan pada ordinal terdapat klasifikasi data berdasarkan tingkatnya. Contohnya, mengenai tingkat pendidikan yang dikategorikan menjadi SD dan diwakilkan angka 1, SMP yang diwakilkan dengan angka 2, dan SMA yang diwakilkan dengan angka 3. Diploma yang diwakilkan dengan angka 4, sarjana yang diwakili dengan angka 5, sama halnya dengan data nominal. Meskipun tingkatannya lebih tinggi, data ordinal tetap tidak dapat dilakukan operasi matematika. Angka yang digunakan hanya sebagai kode atau simbol saja. Data interval. Data berjenis interval termasuk dalam kelompok atau data kuantitatif. Dalam ilmu statistika, data interval mempunyai tingkat pengukuran lebih tinggi daripada data nominal maupun ordinal. Angka yang digunakan dalam data ini selain menunjukkan urutan yang dapat dilakukan operasi matematika, angka yang digunakan pada interval bukan merupakan nilai nol yang nyata. Contohnya, interval nilai pelajaran matematika siswa 4 Surabaya ada di antara dari 0 sampai 100. Bila siswa A dan B saling mempunyai nilai 45 dan 95, bukan berarti kecerdasan B 2 kali dari A. Nilai 0 sampai 100 hanya merupakan rentang yang dibuat berdasarkan kategori pelajaran matematika yang mungkin berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Rasio. Apa itu rasio? Dalam ilmu statistika, dua rasio merupakan tipe data yang dengan level pengukuran yang paling tinggi dibandingkan dengan tipe data lainnya. Data ini termasuk ke dalam kelompok kuantitatif. Data yang digunakan pada ini menunjukkan angka yang sesungguhnya, bukan hanya sebagai simbol dan memiliki arti nol sesungguhnya. Pada data ini dapat dilakukan dengan operasi matematika. Contohnya, dalam sebuah bank mempunyai tabungan sebesar 10 juta. Angka tersebut merupakan satu angka yang benar-benar mempunyai saldo sebesar 10 juta rupiah. Jika seorang mempunyai saldo sekitar 1 juta rupiah, berarti seorang tersebut mempunyai hutang sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan jika mempunyai saldo 0, berarti orang tersebut tidak mempunyai tabungan maupun hutang sama sekali. Populasi. Pengertian populasi. Populasi adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran objek penelitian. Populasi dapat berupa manusia atau hewan, tumbuhan, ataupun makhluk hidup lainnya. Populasi berdasarkan jumlah. Populasi terbatas terhingga. Populasi yang dinyatakan dengan angka dan mempunyai batasan. Contoh, program sarjana ekonomi memberikan beasiswa 300 mahasiswa berprestasi. Terbatas hanya untuk 100 mahasiswa berprestasi. Karakter sama dengan beasiswa. Dan populasi tak terbatas atau tak terhingga. Populasi yang tak terbatas, contohnya sejumlah pedagang berjualan di sekitar taman kota. Tak terbatas, jumlah pedagang, karakter berjualan. Itulah data populasi. Populasi berdasarkan variasi dan unsur pembentukan sumber data. Populasi itu seperti jenis dan karakter apa yang dilakukan, seperti ciri-cirinya. Populasi bersifat homogen. Populasi yang unsurnya pembentukan dari sumber datanya memiliki sifat-sifat yang semakin spesifik sama disebutkan dengan semakin homogen. Contohnya 5 kilo terigu, 20 kilo telur, dan 2 kilo mentega diaduk dan dicetak menjadi 2.500 irisan kue. Irisan kue yang satu dengan yang lainnya memiliki sifat yang sama. Jika kue tersebut ingin diteliti, maka cukup diambil beberapa irisan saja karena yang lainnya sama.
yang terdiri dari 5 kilo terigu, 20 telur, dan 2 kilo mentega. Walaupun mereka terdiri dari 3 bahan ini, tapi mereka memiliki populasi 2.500 irisan kue. Populasi bersifat heterogen. Populasi ini unsurnya berbentukan dari sumber datanya sifatnya bervariasi atau berbeda-beda. Contoh, penelitian tentang persepsi masyarakat tentang pengobatan alternatif dan pengobatan yang dideskripsikan jika tidak ditentukan karakteristik pengobatan alternatifnya karena bersifat universal atau keseluruhan. Sampel adalah sebagian objek populasi yang diambil untuk menjadi sumber data penelitian. Alasan menggunakan sampel sebagai objek penelitian adalah karena populasi berjumlah banyak bahkan tak terbatas, sehingga hanya mengambil sampelnya saja. Adanya keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya manusia yang melakukan penelitian. Penelitian bahkan bisa lebih dari pada populasinya karena sedemikian banyaknya karakteristik yang membuat kelelahan fisik atau mental. Teknik pengambilan sampel sebagai berikut. Sampel random atau sampel acak, dan yaitu pengambilan sampel dengan cara memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Contoh, Anita meneliti tingkat kecerdasan anak di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang luas, ia hanya mengambil data secara acak dari beberapa anak yang ia temui. Non-probability yaitu pengambilan sampel dengan cara memilih atau menentukan dengan pasti banyak populasi yang benar-benar diambil informasi. Contohnya, Anita meneliti mahasiswa Gunadarma yang dapat beasiswa khusus di daerah regional Kalimalang. Untuk diambil sampelnya dengan itu, maka Anita hanya mengambil sampel dari daerah yang sudah ia tentukan di Kalimalang. Sekian dari presentasi saya tentang materi statistika. Mengenai sampel data populasi dan data statistika. Saya ucapkan terima kasih.